Sebagai putri Yamawakai, pesta ulang tahun Ishihara Junko tentu saja diadakan dengan penuh kemegahan dan kemegahan, mengubahnya menjadi pesta koktail yang mewah. Lu Yun tidak memiliki ambisi besar dan diam-diam menunggu makan malam dimulai. Kesempatan seperti ini sangat cocok bagi Liu Yaner, lagi pula, dia dulunya adalah seorang ahli anggur yang dikenal sebagai Ratu Mawar. Tapi dia sedang tidak berminat untuk bersosialisasi dengan siapapun saat ini. Liu Yaner tidak pernah terlalu memperhatikan sosialisasi pada kesempatan ini sebelumnya. Semua penyamarannya adalah untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pembunuh paviliun bayangan. Sekarang saya telah menjadi seorang kultivator dan memiliki tingkat penglihatan yang lebih tinggi. Tentu saja saya tidak suka bersosialisasi lebih banyak lagi. Namun, wanita cantik pasti akan menarik perhatian, betapapun rendah hati mereka berperilaku, mereka secara tidak sengaja akan menjadi fokus tempat tersebut. Banyak orang yang punya ide untuk mendekatinya untuk memulai percakapan. Tapi dia akan segera dihentikan oleh orang lain dan membisikkan sesuatu, sehingga orang-orang itu pada akhirnya akan diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke orang yang sama, Lu Yun. Mata yang menakutkan. Tentu saja, dia tidak berani melangkah maju dengan mudah. Hingga muncullah seorang pria botak yang tidak takut mati. Namanya Damu, dia adalah peraih medali emas di sekitar Ishihara Sanhe, dan dia sangat dihormati oleh Ishihara Sanhe. Damu tidak mendatangi Liu Yaner, tapi berjalan langsung ke arah Lu Yun, tersenyum lebar dan berkata, "Anda adalah Tuan Lu yang menyelamatkan Nona Junko, kan? Nama saya Damu, apakah Anda tertarik untuk bertemu dengan saya?" Tidak tertarik. Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah terlalu tertarik dengan acara sosial seperti itu, jadi kali ini Liu Yaner menariknya sebagai hadiah kejutan. Saya bahkan tidak berpikir untuk berinteraksi dengan siapapun, kecuali wanita cantik. Sudut mulut Damu membeku sesaat, lalu dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Lu benar-benar berkepribadian, dan dia tidak mau memberiku wajah apapun kepada orang kecil ini." Lu Yun tidak menjawab. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mencari masalah dan pergi, tetapi pria botak ini tidak tahu bagaimana harus maju atau mundur, dan melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Tuan Lu adalah seorang seniman bela diri." Melihat Lu Yun masih tidak menanggapi, Damu berkata pada dirinya sendiri, "Kalian para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga benar-benar makhluk aneh. Mereka telah dengan paksa mengangkat tulang punggung kalian orang-orang kerajaan naga. Anda harus tahu bahwa gelar kerajaan naga Anda di kawasan Asia Timur kami sangat tidak menyenangkan." Petik 2. Ekspresi ohmu penuh arti. Lu Yun sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang ingin kamu ungkapkan?" "Haha, bukan apa-apa, hanya sedikit emosional. Kecepatan perkembangan kerajaan nagamu dalam beberapa tahun terakhir sungguh luar biasa. Aku sangat mengaguminya. Benarkah? Kenapa aku melihat ekspresimu? Kelihatannya tidak seperti kekaguman, tapi lebih seperti kamu perlu dipukul." Ada sedikit rasa dingin di mata Lu Yun. Maaf, saya baru saja mengatakan hal yang salah. Tuan Lu, mohon jangan marah. Saya selalu mendengar bahwa kerajaan naga Anda murah hati. Saya rasa Anda tidak akan peduli dengan karakter kecil seperti saya, bukan? Ucap Dam sambil tertawa. Lu Yun memperingatkan, "Kemurahan hati kami ditujukan pada manusia, bukan anjing. Jika Anda menyentuh intinya, saya harap Anda tutup mulut. Tuan Lu, Anda datang jauh-jauh sebagai tamu, tapi apa yang Anda katakan agak kasar, bukan? Ini tidak seperti gaya kerajaan naga Anda." Damu masih berkata tanpa tahu harus hidup atau mati. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara marah, "Damu, siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong? Minta maaf pada Tuan Lu." Ishihara Sanhe berjalan menuju sisi ini dengan wajah serius. "Presiden, saya tidak bermaksud menyerang, saya hanya ingin datang dan berteman dengan Tuan Lu," kata Damu tidak setuju. "Diam."
Jangan kira aku tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi. Segera minta maaf pada Tuan Lu. Ishihara Sanhe berteriak kaget. Oke, sekali lagi saya minta maaf kepada Tuan Lu. Maaf, saya baru saja melakukan kesalahan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Lu. Omu mengucapkan permintaan maaf yang tulus, tapi ekspresinya tidak terlalu senang. Lu Yun berkata dengan dingin, saya tidak akan menerima permintaan maaf Anda kecuali Anda berlutut di tanah dan belajar menggonggong 100 kali. Ekspresi Damu tiba-tiba berubah. Dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di pertemuan Sanhe. Saat dia datang untuk mengobrol tadi, dia sudah menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Saat ini, Presiden muncul, mengubah area kecil ini menjadi pusat dari keseluruhan venue. Sungguh suatu penghinaan besar jika dia berlutut dan menggonggong seperti anjing di depan semua orang. Bagaimana Damu bisa menerimanya? Ekspresi Ishiharayama Kazuya sedikit berubah dan dia berkata, Tuan Lu, saya gagal mendisiplinkan bawahan saya dengan baik. Setelah pesta ulang tahun Junko, saya akan menghukumnya dengan berat. Saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah. Lu Yun melirik Ishihara Sanhe dan berkata, Tuan Ishihara, menurut Anda apakah anjing ini akan tetap berdiri di sini berbicara jika saya tidak menatap Anda? Ini, ekspresi si Yuan Sanhe membeku, dan dia sebenarnya sedikit tidak puas, merasa bahwa Lu Yun bersikap tidak masuk akal. Para pembudidaya bela diri kerajaan naga sangat kuat, tetapi tidak sampai merasa takut sepenuhnya. Kecuali makhluk seperti 36 geng di Istana Tianzan, praktisi seni bela diri biasa sebenarnya dapat dibunuh dengan menarik pelatuknya beberapa kali. Pria di depannya masih sangat muda dan mungkin tidak cukup kuat untuk menahan peluru. Lagi pula, tidak semua orang sesat Raja Tianzan. Ishihara Sanwa merasa Lu Yun agak sombong, tapi karena dia adalah tamu dari jauh, dia untuk sementara menoleransinya. Tepat ketika Ishihara Yamawa tidak tahu bagaimana cara turun dari panggung, teriakan terkejut terdengar, dan kemudian dia melihat seorang wanita berkimono mengenakan bunga sakura putih bulan perlahan berjalan turun dari lantai 2. Ishihara Junko memiliki ketampanan dan biasanya tidak memakai riasan. Hari ini adalah hari yang spesial, jadi dia merias wajahnya agar terlihat lebih cantik. Dia memiliki sosok langsing, rambutnya disanggul tinggi, dan jepit rambut perhiasan perak disisipkan ke samping. Dia bergerak dengan langkah teratai, yang langsung menarik semua perhatian. Setelah Ishihara Junko datang ke ruang perjamuan, dia langsung berjalan ke arah Ishihara Sanhe dan berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tanda tanya petik 2. Kami, ngobrol santai. Melihat Ishihara Junko datang, Ishihara Sanhe menunjukkan sedikit rasa sayang, dan kemudian menatap Lu Yun, dengan sedikit permohonan di matanya. Dia sepertinya memohon pada Lu Yun untuk tidak mengacaukan pesta ulang tahun putrinya. Konflik apapun bisa diselesaikan setelah pesta ulang tahun selesai. Lu Yun tampak acuh tak acuh. Biasanya, jika dia melihat wanita cantik di atas panggung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun kini seekor anjing merusak suasana. Pada akhirnya, Liu Yaner berdiri, tersenyum dan meraih lengan Ishihara Junko dan berkata, Junko, kamu cantik sekali hari ini. Sungguh, sebenarnya aku tidak terlalu suka memakai kimono. Meskipun Ishihara Junko adalah wanita dari kerajaan Oriental, dia lebih tertarik pada budaya tradisional kerajaan naga. Dia lebih menghargai keindahan Hanfu daripada kimono. Melihat ini, Ishihara Sanhe berkata, sambil ngobrol, aku akan menyapa tamu lain dulu, Damu, ikuti aku. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah Lu Yun dan merasa sedikit lega saat melihat Lu Yun tidak bereaksi. Dia tetap tidak ingin menyinggung perasaan Lu Yun. Setelah Ishihara San dan Oki pergi, Ishihara Junko berkata dengan bingung, Tuan Lu, wajahmu tidak terlihat bagus. Apakah menurutmu aku tidak terlihat cantik dengan kimono? Sangat mudah bagi orang untuk memikirkan hal ini. Seperti kata pepatah,
Wanita harus berpenampilan baik untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi Junko Ishihara jelas tidak bermaksud demikian. Liu Yaner mencubit pinggang Lu Yun dan berkata, "Lu Yun kecil, tolong katakan sesuatu." Lu Yun kembali sadar, tersenyum dan berkata, "Dia sangat cantik. Dia hampir secantik Liu Yaner, si rubah betina." "Terima kasih, Tuan Lu atas pujiannya." Ishihara Junko menunjukkan senyum bahagia. Pesta ulang tahun berjalan normal, dengan Junko Ishihara sebagai karakter utama. Tentu saja, semuanya berputar di sekelilingnya, tapi masih ada perhatian yang tertuju pada Liu Yaner. Mereka semua pengecut dengan niat jahat tapi tidak punya keberanian. Tak lama kemudian, pria botak itu muncul kembali. Ia datang untuk memberikan hadiah kepada Ishihara Junko. "Nona Junko, saya dengar Anda sangat tertarik dengan budaya tradisional Longguo selama masa studi di luar negeri, terutama kaligrafi dan lukisan. Saya secara khusus menanyakannya, dan sepertinya ada seorang ahli kaligrafi dan lukis bernama Guru Yunlu yang sangat ahli, jadi saya melakukan perjalanan khusus ke Longguo beberapa waktu yang lalu dan membeli kembali karya Guru Yunlu dengan harga tinggi. Saya harap Nona Junko menyukainya." Petik 2. Ohgi tersenyum dan memegang lukisan di depan Junko Ishihara. Sebuah karya Guru Yunlu. Mata Ishihara Junko jelas berbinar dan dia berkata, "Saya telah melihat banyak karya kaligrafi dan lukisan dari kerajaan naga, terutama lukisan karya para empu kuno, konsepsi artistiknya luar biasa. Meskipun Guru Yunlu hidup di zaman modern, karya-karyanya terasa seperti puncak dari gaya tangan bebas, yang bahkan lebih luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat mengagumi Guru Yunlu dan berharap suatu hari nanti saya dapat bertemu Guru Yunlu. Hanya saja dia sangat misterius. Mengenai informasi identitasnya, kerahasiaannya telah dilakukan dengan sangat baik." Petik 2. Begitu dia berbicara tentang Guru Yunlu, obrolan Junko Ishihara sepertinya langsung terbuka, dan sedikit pemujaan berhala muncul di wajah aslinya yang dingin. Kemudian dia tidak sabar untuk menunjukkan lukisan itu di depan semua orang. Hal itu langsung memicu ledakan pujian. Seperti yang diharapkan, Nona Junko memiliki selera yang sangat bagus. Saat saya membuka lukisan ini, mata saya berbinar, seolah seluruh tempat menjadi sedikit lebih bersinar. Kebudayaan kerajaan naga memiliki sejarah yang panjang, dan kaligrafi dan lukisan memiliki proporsi yang besar. Nona Junko harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya kerajaan naga untuk belajar dari kekuatannya. Sepertinya saya harus belajar lebih banyak tentang budaya tradisional kerajaan naga dan Guru Yunlu ini di masa depan. Petik 2, petik 2. Tidak peduli apakah orang-orang ini dapat memahaminya atau tidak, karena Nona Junko mengatakan itu bagus, itu pasti bagus. Tapi saat lukisan itu dibuka, Lu Yun dan Liu Yaner saling pandang secara bersamaan, keduanya dengan ekspresi aneh. Kebetulan sekali. Palsu lainnya. Mereka berdua masih ingat dengan jelas pria ceroboh yang mereka temui di provinsi Yunnan dan Guizhou, berpura-pura menjadi Master Yunlu untuk menghasilkan uang secara gila-gilaan. Dilihat dari gaya lukisan di depanku, pasti dilukis oleh pria ceroboh itu. Apakah menurut Anda ini suatu kebetulan atau tidak? Liu Yaner mengatupkan bibirnya dan tersenyum. "Xiao Luyun, apa yang kamu pikirkan saat melihat adegan ini?" Dia jelas-jelas mengolok-olok apa yang dikatakan Junko Ishihara barusan, mengatakan bahwa Tuan Yunlu sudah tua. Hal ini juga masuk akal. Siapa sangka ahli kaligrafi dan lukis terkenal itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Lu Yun selalu rendah hati, orang lain hanya bisa menebak keadaan aslinya melalui lukisannya. Lihat, konsepsi artistik yang begitu mendalam pasti dilukis oleh seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Liu Yaner telah menebak hal yang sama sebelumnya ketika dia tidak tahu bahwa Lu Yun adalah Tuan Yunlu. Tentu saja Junko Ishihara juga berpikiran demikian. Lu Yun mengangkat bahu dan berkata,
apa yang ada dalam pikiranku. Karena kamu mengatakan Junko Ishihara adalah penggemarku, jika dia tidak tahu bahwa ini palsu, itu akan gagal. Begitu Lu Yun selesai berbicara, seruan Ishihara Junko terdengar, mengapa menurut saya lukisan ini terlihat aneh. Sedikit berbeda dengan karya guru Yun Lu yang pernah saya lihat sebelumnya. Tidak sama. Oki awalnya ingin menyenangkan hati Ishihara Junko, namun ketika mendengarnya, dia tertegun sejenak dan berkata, Nona Junko, menurutmu ada yang salah dengan lukisan ini? Junko Ishihara menatap lukisan itu beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini palsu, Tuan Oki, Anda telah tertipu. Ekspresi Damu tiba-tiba berubah, dan diam-diam dia mengutuk, pembohong kerajaan naga sialan. Liu Yaner senang. Dia memandang Lu Yun dan berkata, hei, apa kabar, Lu Yun kecil? Apakah Junko sudah lulus ujian sekarang? Lu Yun dengan enggan mengangguk, sebarkan saja, tidak sia-sia bagi penggemarku. Anak-anak bisa diajar, dan dilatih. Tanda tanya, untuk kado ulang tahun yang diberikan orang lain, walaupun palsu, sudah pasti tidak pantas untuk dibeberkan di depan banyak orang. Tapi Ishihara Junko tidak memikirkannya sama sekali. Siapa yang menyuruhnya menjadi wanita straight? Setelah melihat ada yang tidak beres dengan lukisan itu, dia langsung mengutarakan pikirannya dan menunjukkan bahwa itu palsu. Adapun apakah Damu akan malu atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan sebagai putri dari keluarga Ishihara, dia tidak perlu mempedulikan perasaan ohmu. Nona Junko, Anda sangat cerdas sehingga Anda bisa langsung tahu bahwa lukisan ini palsu. Hanya orang bodoh seperti saya yang bisa tertipu dengan mudah. Damu berkata dengan canggung. Namun begitu dia mengatakan ini, bukan hanya dia saja yang merasa malu. Orang-orang di sekitarnya yang memuji lukisan ini juga tersipu. Nona Junko, saya melakukan kesalahan hari ini. Saya pasti akan menemukan lukisan asli guru Yun Lu di masa depan untuk menebus hadiah ini. Ishihara Junko berkata, tidak perlu. Karya asli guru Yun Lu tidak mudah dibeli. Di kerajaan naga, karya guru Yun Lu seringkali mahal tetapi tidak dapat dipasarkan. Ya, Tuan Yun Lu adalah tokoh yang sangat penting dalam lingkaran kaligrafi dan lukisan. Liu Yaner tidak menonjolkan diri sejak pesta ulang tahun hingga sekarang, karena wanita cantik seperti dia memancarkan pesona yang tak ada habisnya dalam setiap kata dan tindakan. Dia tidak ingin menjadi fokus diskusi orang-orang ini. Namun jika menyangkut guru Yun Lu, Liu Yaner justru berinisiatif untuk berbicara, sambil mendorong Lu Yun ke arah Junko Ishihara. Junko, awalnya aku menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu, tapi aku mendapat kejutan yang lebih besar di menit-menit terakhir, jadi aku akan memberikan kejutan ini kepadamu sebagai hadiah ulang tahun. Liu Yaner tersenyum menawan, dan setelah berbicara, dia menatap Lu Yun dengan pandangan yang kamu tahu, yang berarti itu akan tergantung pada penampilannya selanjutnya. Lu Yun tampak enggan. Ishihara Junko tidak sabar untuk mengatakan, sungguh, Yaner, kejutan apa yang telah kamu persiapkan untukku? Cepat keluarkan dan tunjukkan padaku. Dia dan Liu Yaner adalah teman baik dan memiliki minat dan hobi yang sama. Karena Liu Yaner mengatakan ini adalah kejutan besar, itu pasti cukup mengejutkan. Liu Yaner berkata dengan penuh arti, hadiah ini adalah Xiao Lu Yun. Tuan Lu. Junko Ishihara terkejut pada awalnya, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Yaner, kamu tidak boleh bercanda seperti itu denganku. Tuan Lu adalah pacarmu, bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Dia menatap Lu Yun dengan cepat, lalu segera membuang muka, kembali ke Liu Yaner, dan berkata, saya akui bahwa Tuan Lu sangat tampan, ahli bela diri, dan memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya memiliki kesan yang baik terhadapnya, tetapi saya tidak bisa melakukan ini. Orang baik, aku baru saja meratakan tapi kamu benar-benar menyerahkan semua jurus pamungkasnya, oke, Junko Ishihara.
Liu Yaner berkata sambil setengah tersenyum, Chunzi, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, Xiao Luyun sebenarnya adalah seorang kaligrafer dan pelukis, dan pencapaiannya tidak rendah. Aku hanya ingin dia membuatkan lukisan untukmu tempat itu. Petik 2. Ah, jadi itu yang kamu maksud. Maaf Yaner, aku salah paham, kata Ishihara Junko dengan sedikit rona di wajahnya. Nona Junko, kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu benar, aku tampan dan memiliki kepribadian yang luar biasa. Wajar jika kamu naksir aku. Lu Yuntian berkata tanpa malu-malu, dan dia mendengus dalam hatinya. Apa yang kamu lihat sekarang masih berupa gambaran yang sedikit jelek setelah aku menggunakan teknik transformasi. Jika saya membiarkan Anda melihat penampilan asli saya, itu lebih dari sekedar kesan yang baik. Lu Yun sangat narsis. Semua orang di sekitarnya segera meliriknya dengan pandangan menghina. Bagaimana bisa ada orang yang memuji dirinya sendiri seperti ini? Benar-benar tidak tahu malu, tapi harus mereka akui kalau anak ini memang agak tampan. Jika dimasukkan ke dalam novel, dia akan menjadi protagonis yang tepat. Ishihara Junko tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun karena narsisme Lu Yun. Dia merasa Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Yang salah adalah orang-orang di sekitarnya, terutama pria botak dengan ekspresi garang, yang jelas-jelas cemburu pada Lu Yun. Junko Ishihara melihat sekeliling dan berkata, Tuan Lu benar. Mengapa kalian semua memandang Tuan Lu seperti ini? Bahkan jika kalian cemburu, kalian tidak perlu menunjukkannya dengan jelas, bukan? Kalau tidak dibilang dia wanita straight, dia hanya suka berkata jujur tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Lu Yun tiba-tiba merasa bahwa putri dari masyarakat Sanhe ini tampak sedikit manis. Semua orang segera menenangkan ekspresi mereka dan menggema, Nona Junko benar, Nona Junko benar, kami dangkal. Lu Yun memandangi wajah lembut Ishihara Junko dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia berkata sambil tersenyum lucu, Nona Junko, menurutmu siapa yang lebih menarik, aku atau Raja Tenzin? Raja Tianzhou. Begitu nama ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis, dan untuk beberapa saat mereka tidak berani diajak bicara dengan mudah. Siapakah Raja Tianzhen? Itu adalah dewa yang jahat. Siapa yang berani mengolok-olok Raja Tianzhen dengan mudah? Meskipun ini adalah kerajaan timur, ketika Lu Yun mengucapkan 3 kata, Raja Tianzhen, semua orang masih merasakan tekanan besar yang menimpa mereka. Gelar ini sudah cukup memberikan efek jera. Ishihara Yamakazu dan Ishihara Junko juga tercengang, tidak bisa bereaksi. Mengapa Raja Tenzin tiba-tiba muncul di pesta ulang tahun yang indah ini? Tak seorang pun dari kerajaan Dongyang yang hadir berani berkomentar dengan mudah, tetapi Liu Yaner tersenyum genit dan berkata, tentu saja Lu Yun kecilku bahkan lebih kuat. Bagaimana Raja Surga itu bisa dibandingkan dengan Lu Yun kecil, kan? Gudong. Saat Liu Yaner mengucapkan kata-kata ini, hati semua orang sepertinya terkena sesuatu dalam sekejap, dan mereka tenggelam ke dasar. Tanda tanya, mereka orang-orang dari kerajaan Oriental tidak berani berbicara tentang Raja Tianzhen, jadi mengapa Lu Yun dan Liu Yaner, 2 orang dari kerajaan naga, mengolok-olok Raja Tianzhen? Bukankah orang itu adalah kepercayaan kerajaan nagamu? Apakah iman bisa dijadikan bahan lelucon? Terutama apa yang dikatakan Liu Yaner barusan, Raja Tianzhen tidak bisa dibandingkan dengan Lu Yun. Jika Anda menunjukkan kasih sayang, Anda bisa menunjukkan kasih sayang. Mereka sebenarnya adalah 2 orang yang tidak takut mati. Orang-orang di kerajaan Oriental ini pasti pernah mendengar tentang reputasi Raja Tianzhen. Mereka takut pada Raja Tianzhen, tetapi mereka tidak menghormatinya. Bagaimanapun, Raja Tianzhen bukanlah pahlawan kerajaan Dongyang mereka, tetapi dari kerajaan naga. Jadi ketika mereka mendengar 2 orang dari kerajaan naga mengolok-olok Raja Tianzhen, mereka terkejut dan memiliki emosi yang aneh pada saat yang sama. Damu tidak bisa menahan senyum dan berkata, haha,
menurutku Nona Liu benar. Pohon besar. Ishihara-san dan pandangan tajam lewat dan segera menghentikan Damu untuk melanjutkan, jadi Damu harus tutup mulut. Lu Yun menatap Damu dengan penuh arti. Saya tahu bahwa pria botak ini sangat memusuhi kerajaan naga. Hal ini terlihat dari perkataannya saat pertama kali bertemu Lu Yun. Di kerajaan Dongyang, selain Damu, sebenarnya banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Semakin kuat kerajaan naga, mereka semakin tidak bahagia. Namun, semakin tidak bahagia orang-orang ini, itu membuktikan bahwa kerajaan naga semakin kuat. Melihat suasana tiba-tiba menjadi membosankan, Ishihara Sanwa buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Lihat, dari mana saja kamu membicarakannya. Kamu telah membeberkannya, kamu telah membeberkannya." Dia memandang Lu Yun sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memberi kejutan besar pada Junko? Mengapa kamu menyimpang begitu jauh dari topik pembicaraan?" "Ya, Tuan Lu, bukankah Yaner mengatakan bahwa Anda adalah seorang kaligrafer dan pelukis? Apakah Anda benar-benar ingin langsung melukis untuk saya?" Meskipun Junko Ishihara belak-belakan, namun jika menyangkut isu sensitif seperti Raja Tenshin, dia juga secara sadar bekerja sama dengan ayahnya dan membawa topik kembali ke aspek lukisan. Lu Yun tersenyum percaya diri dan berkata, "Tentu saja, saya jamin kejutan ulang tahun ini pasti akan memuaskan Nona Junko tanpa penyesalan. Sangat puas sehingga Anda tidak menyesal. Tuan Lu, apa yang Anda katakan terlalu lengkap, bukan?" Damulah yang berbicara. Mulutnya terasa seperti sedang bersikap jahat. Dia baru saja membicarakan topik Raja Tenshin, dan dia ingin menjawab, tetapi dihentikan oleh Ishihara Yamawa, dan dia mau tidak mau mulai berbicara jahat lagi. Lu Yun menatap Damu dengan dingin dan berkata, "Apa yang ada dalam pikiranmu?" Omu sepertinya sama sekali tidak menyadari situasinya, dan masih tertawa dan berkata, "Tuan Lu, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Merupakan sikap yang sangat baik bagi Anda untuk memberikan lukisan kepada Nona Junko, tetapi Anda harus membuatnya Nona Junko puas. Tidak ada penyesalan sama sekali, tapi ini pembicaraan yang agak besar. Hadiah yang paling diharapkan Nona Junko adalah mendapatkan karya dari Master Yunlu. Masih bisakah Anda menyulap karya asli Master Yunlu begitu saja?" Petik 2. Menurutmu mengapa lukisanku tidak sebagus lukisan Guru Yunlu? Dengan baik, ekspresi Oki agak aneh, dan dia memandang Ishihara Junko dan berkata, "Nona Junko, apakah Anda baru saja mendengar bahwa Tuan Lu mengatakan bahwa lukisannya bahkan lebih bagus daripada lukisan Tuan Yunlu?" Junko Ishihara sedikit mengernyit, dan matanya saat melihat Lu Yun menjadi sedikit lebih rumit. Master Yunlu adalah idolanya, dan dia tentu tidak ingin Lu Yun menginjak idolanya hanya untuk mengekspresikan dirinya. "Tuan Lu, saya sangat menyukai ide Anda, tetapi Anda tidak bisa." Junko Ishihara sangat jujur dan akan langsung bersuara jika dia memiliki pikiran buruk. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar Liu Yaner menyela dan berkata, "Jangan khawatir, Junko, Lu Yun kecil menang, tidak berbohong." Ishihara Junko tertegun sejenak, lalu berkata, "Yaner, kenapa kamu?" "Saya tidak menyalahkan Tuan Lu karena berbicara besar, tapi saya tidak ingin dia membandingkan dirinya dengan Tuan Yunlu." Dia menduga maksud Lu Yun adalah dia ingin mengungkapkan bahwa keterampilan melukisnya tidak buruk, jadi dia membandingkan Guru Yunlu dengan dia. Ishihara Junko sangat tidak menyukai perilaku ini. Yang lebih mengejutkannya adalah sikap Liu Yaner. Dia begitu fokus membela Lu Yun hingga dia sepertinya kehilangan IQ-nya. Dari membicarakan Raja Tianzhen hingga membandingkannya dengan Guru Yunlu, reaksi Liu Yaner benar-benar berbeda dari apa yang diketahui Ishihara Junko sebelumnya. Mengesampingkan masalah Raja Tianzhen untuk saat ini, alasan utama mengapa Ishihara Junko bisa bermain bagus dengan Liu Yaner adalah karena keduanya adalah penggemar Master Yunlu.
Jadi ketika berurusan dengan Master Yunlu, Ishihara Junko merasa bahwa Liu Yaner seharusnya memiliki pemikiran yang sama dengannya, tetapi hasilnya tidak seperti ini. Mungkinkah pria ini telah menyihir Yaner? Konon di beberapa sudut misterius kerajaan naga, terdapat orang-orang yang sangat pandai menggunakan Fudo. Salah satunya adalah ketaatan Fudo yang dapat membuat orang yang kerasukan Fudo menuruti perkataannya. Rahasia ini diberitahukan kepada Junko Ishihara oleh Liu Yaner ketika dia belajar di Long Country. Junko Ishihara sekarang punya alasan untuk bertanya-tanya apakah Lu Yun adalah ahli racun dan telah mengendalikan Liu Yaner. Tuan Lu, saya memiliki kesan yang baik tentang Anda sebelumnya, tapi sekarang, saya mewaspadai Anda. Junko Ishihara memandang Lu Yun dengan ekspresi rumit dan berkata. Lu Yun tidak menjelaskan apapun, tapi tersenyum dan berkata, Nona Junko, simpan saja sikap defensif ini di dalam hatimu secara diam-diam. Tidak perlu mengatakannya dan beri tahu aku. Benarkah? Kalau begitu aku akan memperhatikannya di masa depan. Terima kasih, Tuan Lu, karena telah mengingatkanku. Ishihara Junko mendapatkan kembali ekspresi seriusnya dan berkata. Saat ini, suara Damu terdengar, karena Tuan Lu mengatakan bahwa lukisannya sebanding dengan Tuan Yunlu, maka Anda juga harus menjadi ahli kaligrafi dan lukisan. Orang ini benar-benar tidak peduli tentang apapun. Dia bersikeras berbicara tentang Tuan Yunlu. Junko Ishihara akan memiliki kesan buruk terhadap Lu Yun. Lu Yun menatapnya beberapa saat, lalu tiba-tiba mencibir dan berkata, aku sudah lama tidak bertaruh dengan siapapun, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Apa yang harus dipertaruhkan? Damu bertanya dengan ragu. Ini pertaruhan martabat. Jika ada yang kalah, bagaimana kalau berlutut di tanah dan belajar menggonggong 100 kali? Bukankah mulutmu kejam? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Lu Yun memandang Baldamu dengan provokatif. Sebelum manusia burung ini melontarkan pernyataan tidak pantas yang menghina kerajaan naga, Lu Yun siap membuatnya berlutut dan menggonggong seperti anjing. Namun, setelah Junko Ishihara muncul di tempat kejadian, masalah tersebut tidak disebutkan lagi. Tidak menyebutkannya bukan berarti membalikkan cerita. Lu Yun masih menunggu Qiu Hou menyelesaikan skor. Siapapun yang berani memfitnah Long Guo di depan Lu Yun harus membayar harganya. Harga ini bukanlah permintaan maaf secara lisan, namun harga dalam tindakan. Singkatnya, Baldamu harus berlutut hari ini, tetapi di tengah-tengah melukis, si idiot ini menghubunginya tanpa ragu-ragu, dan Lu Yun hanya mengambil kesempatan ini untuk membantunya. Damu melihat ekspresi Lu Yun dan merasa curiga. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Lu Yun mencibir dan berkata, Tuan Ishihara, bawahan Anda tampaknya agak pemalu. Saya melihat nadanya dan berpikir dia sangat sombong. Saya tidak menyangka dia menjadi macan kertas. Lu Yun memandang Ishihara Yamawa, lalu berkata, kadang-kadang saya tidak mengerti. Tuan Ishihara tidak terlihat bodoh. Bagaimana dia bisa membesarkan orang yang suka bicara sampah? Pengecut. Harimau kertas. Sampah yang suka bicara sampah. Rangkaian kata-kata Lu Yun yang sangat menghina membuat semua orang di klub Sanhe terlihat jelek. Oki adalah peraih medali emas nomor 1 di bawah Ishihara Yama. Meskipun mulutnya buruk, keterampilannya tidak buruk kali ini. Dia harus mengandalkannya untuk bersaing dengan Yoshikawa untuk memperebutkan wilayah. Inilah mengapa Ishihara Sanhe sangat menghargainya. Tapi jika sampai di mulut Lu Yun, dia berubah menjadi pengecut, macan kertas, dan sampah yang hanya tahu cara berbicara. Ini tidak hanya menghina Damu, tapi juga menghancurkan wajah Ishihara Sanhe. Tentu saja Ishihara Yamawa tidak senang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan pemuda dari kerajaan naga ini. Mengandalkan statusnya sebagai seniman bela diri, dia berbicara tanpa malu-malu dan membabi buta. Jika bukan karena dia menyelamatkan putrinya, Ishihara Yamakazu pasti ingin mengirimnya pulang dengan membawa peluru. Apakah saya takut? Haha,
Tuan Lu, karena Anda sangat ingin bertaruh, maka saya akan bertaruh dengan Anda kali ini. Apa kriteria penjuriannya? Damu menjawab sambil mencibir. Setelah saya selesai melukis nanti, jika karya saya tidak lebih buruk dari karya Guru Yunlu, saya menang. Jika karya saya tidak sebaik karya Guru Yunlu, Anda menang. Tetapi tidak ada karya asli Guru Yunlu sebagai perbandingan. Bagaimana kita bisa menilai mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Lagi pula, siapa yang harus menjadi juri? Karena Nona Junko sangat menghormati Guru Yunlu, setelah saya menyelesaikan lukisan itu, hanya dengan melihat Nona Junzi, saya seharusnya bisa mengetahui apakah saya sebanding dengan Guru Yunlu. Lu Yun memandang Junko Ishihara dalam diam dan berkata, Junko Ishihara tidak terlihat terlalu senang. Dia telah menekankan sejak awal bahwa dia tidak suka Lu Yun membandingkan Guru Yunlu dengan dia, karena itu adalah tindakan tidak sopan terhadap idolanya. Tapi bukan saja Lu Yun tidak tahu bagaimana menahan diri, dia bahkan memintanya menjadi wasit. Ketidaksenangan Junko Ishihara hampir mencapai puncaknya. Dan dia adalah orang yang tidak pandai menyembunyikan emosinya. Hampir semua ketidakpuasannya tergambar di wajahnya. Dalam pandangan Damu, ini adalah tanda kemenangan. Belum lagi apakah lukisan Lu Yun luar biasa, meskipun ada kemungkinan 1/1000 dia benar-benar mencapai tingkat master, sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan dikenali oleh Nona Junko. Karena Nona Junko telah benar-benar kehabisan perasaan baiknya terhadap Lu Yun. Damu menyeringai lebar dan berkata, haha, Tuan Lu berani sekali. Dia berani mengajukan taruhan seperti itu. Karena kamu berani bertaruh, apa yang bisa aku lakukan untuk menakutimu? Hehe, Lu Yun terkekeh 2 kali, menoleh ke arah Ishihara Sanhe dan berkata, Tuan Ishihara, bisakah Anda menyiapkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta untuk saya? Tentu, Ishihara Yamakazu juga ingin meredam kesombongan Lu Yun, jadi alih-alih menghentikan taruhan mereka, dia juga memuji Omu karena menerima taruhan tersebut. Beberapa saat kemudian, Ishihara Yama dan Mingren membawa pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Lu Yun bertanya lagi pada Ishihara Junko, Nona Junko, pinjamkan aku ini palsu di tanganmu. Meskipun lukisan palsu ini dibuat oleh pria ceroboh berdasarkan karya asli Lu Yun sama sekali tidak mengingat banyak detail dari karya aslinya. Itu hanya sesuatu yang saya gambar dengan santai. Bagaimana saya bisa mengingat detail seperti itu? Saya tidak pernah menyangka sketsa saya akan dianggap sebagai harta karun. Junko Ishihara tidak tahu kenapa, tapi tetap menyerahkan lukisan palsu yang dikirimkan Damu ke tangan Lu Yun. Beri aku waktu beberapa menit, kalian tunggu sebentar. Lu Yun tersenyum, berjalan ke meja tidak jauh dari situ, menyebarkan yang palsu ke samping, dan setelah memindai secara kasar, dia mulai melukis. Dilihat dari gerakannya, dia sangat cepat. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Lu Yun baru saja berkata bahwa dia akan diberi waktu beberapa menit, bukankah maksudnya dia bisa melukis lukisan yang sebanding dengan lukisan Guru Yunlu dalam beberapa menit? Dilihat dari kecepatan menulisnya, memang sangat cepat, bukan tidak mungkin sebuah lukisan bisa selesai dalam waktu beberapa menit, namun apakah gambar yang digambar bisa terbaca? Saya khawatir itu bukan lukisan hantu. Lu Yun tidak keberatan orang-orang ini datang untuk menonton, tapi Ishihara Yamawa sangat perhatian dan memberitahu Lu Yun sebelum dia mulai menulis, demi keadilan, ketika Tuan Lu sedang melukis, mohon jangan maju dan ikut campur. Hal ini menghilangkan gagasan bahwa banyak orang ingin maju dan menonton. Jika tidak, dengan kecepatan lukisan Lu Yun dan goresan tinta yang lengkung, mereka benar-benar ingin segera melangkah maju untuk melihat kekacauan seperti apa yang akan digambar Lu Yun. Kurang dari 3 menit, Lu Yun meletakkan rambut serigala dan berkata dengan senyum puas, oke.